Shalom. Adalah anugerah Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam video saya kali ini, yaitu Selamat dari Kematian bagian ketiga. Setelah saya mengalami kesembuhan dari kota Makassar, saya kembali ke daerah saya di Sulawesi Tenggara. Setiba di Sulawesi Tenggara, saya kembali kumpul dengan teman-teman saya. Dan disitulah teman-teman saya banyak yang memuji saya, bahwa mengatakan bahwa saya itu hebat, saya itu kuat, bisa selamat dari kematian. Dan di situ saya jatuh dalam kesombongan. Saya lupa Tuhan, saya jatuh dalam kesombongan. Dan saya kembali ke dunia lama saya kembali miras, saya kembali merokok. Dan bersama teman-teman saya melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Dan pada suatu malam saat kami sedang miras, kira-kira jam 2 pagi, di situ saya merasakan bahwa celana saya itu basah. Dan saya pamit dengan teman-teman saya masuk ke dalam rumah, langsung bergegas ke kamar mandi. Dan setelah di kamar mandi, saya buka celana saya dan ternyata saya pendarahan, Bapak Ibu Saudara. Di situ saya tahu bahwa bekas operasi saya di dubur itu terbuka dan pendarahan itu sangat cukup banyak. Nah, tetapi ada satu keanehan pada saat itu. Yang anehnya di situ saya tidak merasakan ketakutan. Saya tidak merasakan satu khawatir, tidak. Dan saya hanya membersihkan diri saya sambil saya merokok. Nah, sementara saya membersihkan tubuh saya, tiba-tiba ada suara. Di situ suara itu berkata bahwa sampai bagaimana sehingga kamu mau bertobat. Nah, saya berpikir bahwa itu suara dari rumah sebelah, rumah tetangga. Tapi ternyata suara itu bergema di telinga saya. Dan di situ saya tahu, saya sadar bahwa ini suara ini, teguran ini untuk saya. Dan di situ saya mulai rasa ketakutan. Saya bergegas, saya cuci badan saya, dan saya pakai pakaian saya, dan saya lalu keluar dari kamar mandi. Saya lari, tiba di depan pintu kamar mandi. Disitulah saya tergelincir dan saya mendengar suara mengatakan bahwa akulah Alfa dan Omega. Dan saat itu suara itu begitu lembut, suara itu begitu tegas dan saya akan menghantam dada saya. Di situ saya tersungkur dan sambil saya berusaha untuk lari masuk ke dalam rumah. Setiba masuk ke dalam rumah, ruangan kamar saya, di situ saya tutup dengan selimut seluruh tubuh saya dan saya menunggu waktu di pagi hari. Di situ saya ketakutan luar biasa. Di pagi hari saya bangun, saya bawa rokok saya bawa botol minuman saya. Dan di depan kamar mandi itulah, di situ saya berkata, kalau memang saya mendengar suara Tuhan, dan kalau memang Engkau Tuhan, ubah saya menjadi orang yang baik. Saya mau jadi baik. Ini rokok saya, ini miras saya. Tolong hentikan semua ini. Dan tolong ampuni saya dan ubah saya untuk menjadi orang yang bisa melayani Engkau. Saya berbicara waktu itu seperti itu. Dan setelah itu saya mandi dan saya ke tempat kerja saya. Setelah tiba di tempat kerja saya, karena asik bekerja, saya lupa dengan kejadian yang pagi tadi. Setelah makan siang, seperti biasa saya suruh teman saya untuk membelikan rokok. Dan disitulah saya merokok. Tetapi pada saat saya mengisap rokok saya muntah. Berkali-kali saya isap, di situ saya muntah. Dan saya tahu, oh ini suara tadi pagi, kejadian tadi pagi itu bukan sekedar kejadian biasa, bukan halusinasi. Memang Tuhan sedang membawa saya, sedang menolong saya untuk lebih dekat lagi dengan Dia. Di situ akhirnya saya buang rokok saya dan saya berkata, Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Dan di situ benar-benar hati saya
merindukan Tuhan. Dan tidak sampai di situ saja, saya bermimpi Tuhan ajak saya melihat ke surga. Di situ saya melihat jalanan di sana penuh dengan emas. Dan di situ ada suara bahwa engkau harus mengasihi aku dengan segenap hatimu. Dan tidak boleh ada yang kau kasihi melebihi aku. Dan di situ saya sadar bahwa saat ini memang Tuhan begitu baik. Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan Yesus sedang menyelamatkan saya. Tuhan Yesus sedang membawa saya keluar dari dunia lama saya. Tuhan Yesus sedang memanggil saya untuk melayani Dia. Dan tidak hanya sampai di situ kebaikan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan taruh di dalam hati saya bahwa akan ada yang memberikan saya modal usaha tanpa agunan. Dan saat saya mendengar itu dalam hati saya, Tuhan taruh, saya tidak percaya. Saya pikir mustahil untuk orang memberikan kita pinjaman 500 juta pada saat itu tanpa agunan. Tetapi beberapa minggu kemudian hal itu terjadi. Dan di situ saya kagum dan saya bingung, saya pun di situ senang bahwa ini Tuhan luar biasa. Tuhan memberikan saya modal usaha dan dari situlah saya membangun usaha saya. Dan pada tahun 2010 akhir disitulah saya benar-benar menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya melayani Tuhan dan sejak saat itu semua hal-hal buruk dari diri saya Tuhan lepaskan semua. Dan puji Tuhan, tetapi ada satu hal yang saya dan istri bergumul pada saat itu, yaitu di mana kami divonis pada saat itu tidak bisa punya anak. Tetapi suatu hari kami berdoa dan pada suatu hari saya bermimpi. Saya bermimpi bahwa Tuhan memberikan saya seorang putra. Saat itulah saya katakan kepada istri saya bahwa kita akan punya seorang putra. Dan ternyata apa yang Tuhan perlihatkan juga benar-benar terjadi. Betapa baiknya Tuhan. Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berjalan bersama kita. Dia ajaib, dia luar biasa. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia mencari kita selagi kita berdosa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.